semua, hari ini saya akan berbagi pengetahuan dalam mata kuliah manajemen kelas. Materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama konsep dasar pengelolaan kelas, yang kedua prinsip pengelolaan kelas, yang ketiga pendekatan dalam manajemen kelas, dan yang keempat pengelolaan lingkungan belajar. Sebelum saya menjelaskan materi yang telah saya sebutkan tadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mila Fitriani Beru Sembiring, NPM 1805030114, kelas 2B31, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dari Universitas Quality Medan. Dengan mata kuliah manajemen kelas, dosen pengajar Bapak Abdul Rahman MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Konsep dasar pengelolaan kelas. Nah, jadi sekolah mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi-potensi siswa agar mampu menjalankan tugas di dalam kehidupannya. Kemudian, untuk dapat menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah sangat membutuhkan tenaga ahli yang disebut sebagai guru. Nah, pendidikan itu merupakan suatu usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Nah, kelas itu merupakan suatu lingkungan belajar yang diciptakan berdasarkan kesadaran kolektif dari suatu komunitas siswa yang relatif memiliki tujuan yang sama. Dan guru itu merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam sekolah? Nah, yang pertama itu ada guru sebagai pendidik, yang kedua murid sebagai yang dididik, yang ketiga alat yang dipakai, keempat situasi dalam dan lingkungan kelas, dan yang kelima yaitu kelas itu sendiri. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya pengelolaan kelas, maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, prestasi siswa, menerapkan pendekatan yang kreatif, variatif, dan juga inovatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang prinsip pengelolaan kelas. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu yaitu apa sih itu arti dari prinsip pengelolaan kelas. Nah, jadi prinsip pengelolaan kelas ini adalah pegangan ataupun acuan yang memiliki pokok dasar berpikir ataupun bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih itu fungsi dari prinsip pengelolaan kelas? Jadi, prinsip pengelolaan kelas ini sangat diperlukan karena dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Misalnya, hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Nah, jadi besok belum tentu siswa tersebut bisa belajar dengan baik dan tenang. Kenapa? Karena kelas itu selalu bersifat dinamis, baik itu dalam bentuk perilakunya, perbuatannya, sikapnya, mental, dan juga emosional dari siswa-siswa tersebut. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas? Nah, jadi faktornya ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan juga perilaku, ataupun yang berasal dari dalam diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu berhubungan dengan suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan juga jumlah siswa, ataupun berasal dari luar. Nah, jadi dari penjelasan yang telah saya sampaikan tentang prinsip pengelolaan kelas, maka dapat kita ambil analisis bahwa sebagai seorang guru itu, kita itu harus tahu dalam mempergunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke poin materi kita yang ketiga, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu arti dari pendekatan pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran ini adalah titik tolak ataupun sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam
pendekatan ini. Nah, jadi secara prinsip guru itu memiliki ataupun memegang dua tugas sekaligus, yaitu melakukan pengajaran dan juga pengelolaan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan otoriter, yaitu suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Adalah pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian sesuatu. Berbeda dengan pendekatan otoriter, yaitu yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi ini menentukan perilaku guru yang mengintimidasi. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan permisif, yaitu pendekatan yang menekankan keperluannya memaksimalkan kebebasan siswa. Nah, yang keempat ada pendekatan buku masa, yaitu pendekatan yang membentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Nah, yang kelima pendekatan instruksional, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang berlangsung dengan cermat akan mencegah terjadinya manajemen kelas. Yang keenam, pendekatan pengubahan tingkah laku, yaitu pendekatan ini didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme. Yang ketujuh, ada pendekatan iklim sosio-emosional, yaitu pendekatan ini berakar pada psikologi, penyuluhan klinik, dan arena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Nah, hal-hal yang meliputi kondisi sosial emosional ini yang pertama yaitu tipe kepemimpinan, yang kedua sikap guru, yang ketiga suara guru, yang keempat pembinaan hubungan yang baik. Yang kedelapan ada pendekatan proses kelompok, kesembilan ada pendekatan ekletik, yaitu merujuk pada suatu sistematik dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan analistik pluralistik, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas yang akan digunakannya. Nah, sekarang kita masuk ke poin materi kita yang keempat, yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Nah, apa sih itu arti dari pengelolaan lingkungan belajar? Jadi, pengelolaan lingkungan belajar ini diartikan sebagai suatu proses mengintegrasikan ataupun mengkoordinasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Nah, adapun tujuan umum dari pengelolaan lingkungan belajar ini yaitu untuk menyediakan fasilitas belajar bagi anak seperti lingkungannya, lingkungan sosialnya, emosionalnya, dan juga intelektualnya di dalam kelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam lingkungan belajar. Nah, di sini lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama indoor dan yang kedua ada outdoor. Indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar dapat digunakan siswa untuk belajar. Misalnya contohnya itu seperti perpustakaan, laboratorium, auditorium, ruangan kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu lingkungan belajar outdoor, yaitu lingkungan ataupun sarana belajar yang ada di luar lingkungan sekolah. Contohnya seperti masjid, museum, monumen, lapangan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar ini. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Kesembilan, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas. Nah, jadi cukup sekianlah materi tentang manajemen kelas yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dari Universitas Quality Medan. Bye-bye.